البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Anda Muhammad tentang ma huwa al-ijma'? Ya? Istilahan sahihna. Limadha la yakunu ijma' ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta Abdurrahman. Limadha la yuqal ajma' atau ijma' ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal ijma' yakun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik belum? Lam yanqati. Lian al-hujjah lakin inama hujjah huwa bil kitab wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hujjah bi sunnah. هذا من حيث هذا، من حيث لا يقال إجماع عن أهل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحجية. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، ما زال حيا، خلاص الأمر راجع إليه. لا يحتاج إلى إجماع يكون حجة في زمانه، بل إجماع يكون حجة إذا كان إجماع حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الإجماع المنضبط؟ ما هو الإجماع المنضبط؟ حمد رزقي. ما هو الإجماع المنضبط فرحان؟ ها؟ والله ما هو الإجماع المنضبط؟ enggak. Umar. Nah, terus ijma qat'i. Anta imam. Ma kana ali salafus salih. Al-ijma' inama yandabitu ma kana alihi as-salafus salih, sahabat radhiyallahu anhum. Ayub apa? Ijma' mundabit ma kana alihi salafus salih. Ma kana alihi salafus salih. Baik, ada yakunu ijma' yang dhabitu. Artinya bisa terjadi betul-betul ijma'. Ini dikatakan ijma' ya. Maksudnya yang dhabit itu bahwasanya ijma' itu betul-betul terjadi, wujud ada ijma' itu di zaman sahabat. Baik. Amma ba'dahum bi kasratil khilaf wa intisyaril ummah.
huma muntashirah fi ayyi makan. Lakin fi zaman sahabat ma'ruf. في اليمن فلان، في مصر فلان، في الكوفة فلان، في البصرة فلان، في العراق فلان، في الشام فلان، معروف. في إندونيسيا ما في معروف زمان الصحابة معروفة. طيب إذن سيكون متى الإجماع سينضبط. Bisa terjadi kenyataan betul ijma'. طيب هل يمكن الإجماع يخالف دليلا صحيحا صريحا؟ هل يمكن؟ تقدم الله لا يمكن. لا يجوز الإجماع يخالف دليلا صحيحا، لا يمكن، لأن الإجماع سيوافق سيناسب دليلا صحيحا. ومن أدلة تدل على أن الإجماع حجة عند عبد الرحمن، اذكرها من الكتاب ومن السنة. طيب نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أين الشاهد من هذه الآية؟ ما هو الشاهد من الآية؟ شاهدnya pokok yang dijadikan sebagai dalil ijma' adalah hujjah. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أنت أمة. قوله شهداء على الناس لأنهم شهداء على ماذا؟ ما المراد بشهداء على الناس؟ Tahu syuhada ala nas apa artinya? Bersaksi, menyaksikan apa? Saya tanya menyaksikan apa? Gimana mas? Jadi saksi atas manusia, saksi apa? Saksi terhadap apa? Menyaksikan apa? Mati syahid? Gimana? Ini jadi berubah. Kok jadi mati syahid? Dari ijma' sampai mati syahid gimana? Anta Ismail syuhada alamat sebagai saksi terhadap apa? Amalan ala amalihim wa madza? Wa ahkamihim sahih. Syuhada menjadi syuhada itu amalan mereka dan ahkam gaibna. Itu syahidnya syuhada ala ijma'. Wa min sunnah dalam namir. Zaid لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا معناه ماذا؟ يا زيد تجتمع أمتي على معناه أن الأمة تجتمع على حق على صواب ويقول ماذا حجة. لا يمكن هذه الأمة تجتمع على باطل على خطأ على غلط، ما يمكن. إذن إجماعهم يكون حجة. طيب اذكر أنواع الإجماع. إجماع قطعي وظني. إيش ما المراد بقول القطعي؟ ما يعلم هذا الإجماع وقوعه الإجماع ووجوده ماذا؟ وقوع الإجماع ضرورة. طيب وقوعه ووجوده بضرورة. مثال على ماذا؟ إجماع على إيش؟
Misal ijma' ala madza? Ijma' ala madza ya Rizki? Hah? Ijma' ala wujubi salatul khams. Ya? Bukan ala wujud, tapi wujub. Bukan wujud, wujub. Ijma'ul ummah ala wujubi salatul khams. Wujub, ana hukmah wajibah. Hada ijma'. Baik. Kul wahid ya'rif anna salatul khams wajibah. Wa aidan ka tahrimi madaish. Kata zina. Kata tahrim zina. Hada mimma yu'lam hukum min al-ummah bidarurah. Wa ijma'u dhanni ma huwa dhanni Farhan? Ijma' dhanni, dhann. Prasangka, gimana ijma' prasangka? Di prasangka ijma'. Dhann di sini bukan prasangka. Dhann. Mana dhann ya Muhammad? Ijma'u dhanni. Hah? Ma yu'lamu bitatabu wal istiqra'. Ma yu'lamu bitatabu wal istiqra'. Ma'nahu tatabu. Ismana tatabu. Hah? Penelitian dipelajari. Ini ijma' tapi dengan bitatabu wal istiqra'. Dipelajari. Ya. Artinya susah untuk menempuh ini. Harus betul-betul menekuni kitab-kitab para ulama dan sebagainya, dibuka para tabi'in dan sebagainya dalam masalah ini gimana. Karena tidak ada mukhalif baru ada kesimpulan ijma'. Nah ini pekerjaan berat, ya, pekerjaan para ulama berat untuk menjadi demikian. Karena bitatabbur istiqra'. Adapun seperti tadi yang buku darurah, wujub salatul khams, antum enggak perlu buka buku, enggak perlu apa dan sebagainya, tahu tuh. Kita satawa kita muslimin ma hukmu salatul khams wajib. Langsung. Ya. Kalau kamu tanya pada satu orang di jalan gitu, Assalamualaikum, Pak, numpang tanya apa? Salatul khams hukumnya apa? Kamu malah bodoh-bodohin, kamu itu bodoh banget. Santri mana kayak gitu, ya kan? Bukan dikasih jawaban tapi bodoh-bodohin kamu, bodoh banget, masa sholat 5 waktu itu nggak tahu hukumnya. Ini gimana? Ya? Atau diperintah kemarin karena istihza, kamu itu menghina orang, dikira nggak tahu. Ya, itu kenapa? Yu'lam bidarurah, dengan artinya nggak perlu ada pembahasan, nggak perlu ada penelitian, nggak perlu ada istiqra', tahu semua bahwa salatul khams wajib. Baik, itu ijma' qat'i. Baiklah, an-naru haram atau an-naru harum. Ijma' nas. Baiklah, ukasan. Umat. Umat semuanya ijma' an-naru haram. Dikatakan ijma' atau gimana? Ijma' an-nar haram. Jadi termasuk dalam kitab ijma' ajmatil ummah ala an-nar haram. Wa ana qul akbar min al-juz. Wa ana salj barid. Kenapa bukan ijma' kata? Laisa ala hukmin syari. Ajmatul ummah laisa ala hukmin syari, enggak mutabar, enggak dianggap bukan. Karena itu bukan hukum syari. Ini maksud ijmatul ummah ala hukmin syar'i.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala syurutul ijma'i. Syurut al-ijma'. Lil ijma'i syurutun minha an yathbuta bi tariqin sahih. Yang pertama, ijma' itu harus terjadi melalui jalan yang sahih, yang benar. Bi an yakuna imam masyhuran dengan ulama. Yang pertama, dikatakan bahwa ijma' ini masyhur benar ulama, karena mereka yang membawa ilmu, mereka yang ulama adalah yang mengetahui perkara-perkara. Au naqiluhu thiqah wasil ittila', atau yang menukil ijma' seorang yang thiqah, terpercaya, thiqah, punya ketakwaan, tidak berdusta, thiqah. Wasi'al ittila', luas pengetahuannya. Seperti apa? Misalkan Imam Ibnu Qudamah mengatakan ijma'. Ini diterima. Kenapa? Karena beliau ilmunya luas. Atau Imam Nawawi menukil ijma', diterima. Ibnu Hazm mengatakan ijma', diterima. Ibnu Mundir dalam Al-Awsat mengatakan ijma' fil ummah. Ini bisa diterima. Abdullah bin Syaqir, apa pernah menukil ijma'? Ijma' apa? Kanu la yarawna min al-amali syai'an tarkuhu wa yaraw shalah. Ini menukil ijma'. Kan ini para sahabat maksudnya. Ijma'. Ini naqil yang menukil ijma' thiqah wasi'al ittila'. Orang yang luas pengetahuannya betul. Mereka mengatakan ajma'a. Karena sudah menelusuri kalam-kalam ulama dan sebagainya, wuquf alaihi, ya. Sehingga bisa mengatakan, menyimpulkan ijma'. Yang kedua, Allah yasbiqahu khilafun mustaqir. Ijma' ini tidak boleh adanya sesuatu yang mendahulunya, suatu khilaf yang memang terjadi, khilaf yang memang terjadi dan ada. Dikatakan ijma' jika tidak ada khilaf yang mustaqir. Ada khilaf tapi hilang. Mustaqir itu memang terus ada gitu. Bukan hilang. Ada khilaf tapi hilang. Seperti apa? Pertama, seperti isbat khilafah Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama khilaf. Orang Ansor mengatakan nahnu umar wa antum umar. Khilaf, terjadi khilaf. Kemudian setelah itu kalau terjadi khilaf dijelaskan bahwa nahnu umara wa antum wuzara. Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar Siddiq, semuanya berbaiat. Ijma'. Khilaf ada sebelum itu, khilaf zal, khilafun zail, khilaf yang hilang. Baiklah, khilaf yang hilang. Kalau ada khilaf yang mustaqir, maka ini tidak bisa dikatakan ijma'. Fa in sabaqa dzalika fala ijma'. Jika ada khilaf mustaqir yang mendahulinya, maka tidak ada ijma'. Baiklah. Biar aqwala la tabtulu bi mauti qailiha, karena ucapan tidak akan hilang dengan sebab matinya orang yang mengucapkannya. Qaul masih ada walaupun yang mengucapkan sudah meninggal, sudah mati. Pendapat tetap ada. Qaul ada. Walaupun yang mengucapkan sudah tidak ada. Baik, sudah mati. Fal ijma' la yarfa'u khilaf as-sadiq. Bahwa ijma' tidak bisa mengangkat khilaf yang lebih dulu. Wa inama yamna'u min khulusi khilafin, hanya saja mencegah adanya khilaf yang baru. Ya, khilaf lama nggak bisa hilang, nggak bisa menghilangkan.
tapi menghilangkan khilaf baru. Dikatakan bahwa misalkan ajma'a badan karena ikhtilaf atau khilaf mazhab, cuma ba'dahu ijma'. Ini enggak bisa. Hadza huwa al-qaul rajih li quwwati ma'khadhihi. Ini pendapat yang kuat. Jika ada ijma' sebelumnya ada khilaf mustaqir, tidak bisa dikatakan ijma'. Wa qila la yashtaru dzalik fa yasihu an yanaqida fil 'asr tsani ala ahadil aqwal sabiq wa yakunu hujja 'ala man ba'dahu. Tapi ini qaul tidak sahih, tidak sahih. Wa qila yashtaru dzalik, dan dikatakan tidak disyaratkan demikian. Artinya tidak disyaratkan tidak disyaratkan tidak adanya khilaf sabiq. Maka sah terjadinya pada asar, pada generasi yang kedua, menurut salah satu dari pendapat yang lalu. Maka dia adalah hujah bagi orang semuanya. Cuman ini ya dhaif, lemah. Sebab gimana menjadi hujah padahal bagi orang sebelumnya bukan hujah. Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga ketika ada dikatakan ijma', tadi sebelumnya ada khilaf mustaqir, la yanaqidul ijma', harus khilafnya khilaf yazul, zaid, khilaf yang zaid. Khilaf zaid tadi dijelaskan tentang isbat khilaf Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama ada khilaf, nah setelah itu ajma' itu sahabat semua. Kita lihat Abu Bakar ada riddah. Pertama ada khilaf, kemudian terjadi ijma'. Baik, ma ra'aitu ila an syarahallahu sadra Abi Bakrin ala qidarihi. Baik. Walau istaratu ala ra'il jumhur inqiradu asril mujmi'in, dan tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur inqirad, sudah habisnya masa orang yang ijma'. Gimana ini susah. Jadi harus mati semua. Kalau sudah mati semua maka baru dikatakan ijma'. Inilah syarat begitu. Ini syarat yang kalau memang ada syarat seperti itu berat sekali. Fa yanqulu ijma'u min ahlihi bi mujarrad ittifaqihim. Maka ijma' itu adalah terjadi dengan semata-mata ittifaqnya para ahli ijma', walaupun zaman mereka masih ada. Baik. Wala juzunahum wala liwalihim mukhalafatu ba'du, maka tidak boleh bagi mereka dan juga yang lainnya untuk menyelisihinya jika sudah terjadi ittifaq bainahum. Ijma' sahabat ijma', tidak boleh bagi orang di zamannya dan setelahnya menyelisihi ijma' tersebut. Baik, dan ini tidak dipersyaratkan bahwa inqiradul asril mujmi'in itu sudah selesainya usainya para masa orang yang ijma', tidak. Itu yang sahih, sehingga tidak syaratkan. Bi anna Allah ta'ala anna al-ijma' hujjah laisa fi ishtirat inqiratil asr. Hadza huwa sahih. Karena dalil yang menunjukkan bahwa ijma' itu hujjah itu tidak ada syarat habisnya masa orang yang ijma'. Walaupun mereka masih pada hidup, hujjah gitu. Gimana nunggu mati semua sih gimana? Ya, mereka kadang ilmu usul itu aneh-aneh. Ilmu usul kadang apa? Aneh-aneh. Dipikir gitu aneh. Walian al-ijma' khasala saat ittifaqihim, karena ijma' terjadi di saat mereka ittifaq. Ya. Ketika Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar dan semuanya baiat pada Abu Bakar, udah langsung terjadi apa? Ijma'. Di saat itu. Enggak nunggu. Nanti enggak ada itu. Fama ladzi yarfa'u. Kenapa? Apa yang menjadikan sebab terangkatnya hilangnya ittifaq tadi? Enggak ada. Baik. Paling mudah itu ijma' yang terjadi di zaman sahabat, paling mudah. Cuma karena betul-betul ijma' memang
Enggak ada mukhalif, ya. Enggak ada mukhalif. Yang mukhalif pasti sesat. Seperti apa? Syiah Rafidhah pasti sesat. Itu. Wa idza qala ba'dul mujtahidin qawlan aw fa'ala fi'lan washtara dhalika baina al-ijtihad wa lam yunkiruhu ma qudratihi ma'al inkar. Sekarang contoh ini. Idza qala ba'dul mujtahidin, jika ada sebagian mujtahidin yang berfatwa mengucapkan suatu ucapan atau berbuat suatu perbuatan, ya. Ucapan atau perbuatan ini masyhur, terkenal di kalangan para ahli ijtihad. Hanya saja mereka tidak mengingkari kalau itu salah, ya, tidak punya komentar dan sebagainya. Makudratihi ma'al inkar, padahal mereka mampu untuk mengingkarinya. Faqila yakunu ijma'an. Ini pendapat yang pertama dikatakan berarti itu ijma. Kenapa? Karena ini suatu perbuatan yang masyhur di kalangan ulama, kemudian tidak ada ingkar. Berarti ijma. Waqila yakunu hujjah. Waqila hujjah dikatakan adalah hujjah. Waqila hujjatan ijma'an. Hujjah la ijma'. Dikatakan hujjah la ijma'. Hujjah tapi bukan ijma'. Karena cuma diam saja. Waqila laisa bi ijma' wala hujjah, hadza huwa. Waqila ini bukan ijma' dan bukan hujjah. Waqila in qaradu qabla al-inkar fa huwa ijma'. Dikatakan juga jika mereka sudah meninggal, sudah habis masanya, sebelum ada ingkar maka ijma'. Li'anna istimrar sukutihim ila al-inqirad ma qudratin al-inkar dalil ala muwafaqatihim wa taqrabul aqwal. Cuman misal contohnya ini. Ini kayak masalah khayal. Ya? Karena istimrar sukutihim, karena mereka terus-menerus diam sampai habis masa mereka. Padahal mereka mampu untuk mengingkari, ini dalil yang menunjukkan bahwa mereka muwafaqah, mereka setuju atas perbuatan tersebut. Dan ini pendapat yang paling tepat. Cuman misal seperti ini, ya. Misal contoh nyata bentuk ini yang mana? Hah? Bentuk sana? Bentuk kita? Bentuk kita? Kita apa? Kata siapa? Kata siapa? Ini bukan dari sana, bukan untuk dari apa ya. Yang namanya masalah kitabatul hadis, dalam masalahnya khilaf. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu dihafal, hifdzan, enggak ditulis. Antum baca di bab awal Muqaddimah Al-Kamil Ibnu Adi Al-Kamil itu apa? Bukan masalah ittifaq. Bukan masalah ittifaq. Karena ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la taktubu hadisan. Jangan tulis hadis. Makanya Syekh Nasir tidak memberikan suatu contoh. Karena ini cuman ibaratnya apa? Cuman ibaratnya suatu masalah fardhiyah, masalah yang cuma disampaikan gitu aja. Tapi wujudnya seperti ini. Makanya Syekhul Islam memberikan kesimpulan al-ijma' yadhabit makana risalah. Nah itu sudah kembali ke sana. Baik. Ada yang dipakai sebagai hujah. Ini pun juga bukan qaul orang biasa. Ini maksudkan seperti ini, misalkan dijadikan sebagai hujah atau dalil atau apa penguat. Ini adalah idza kana min fi'li sahabat. Jika perbuatan ini perbuatan sahabat. Makanya Imam Ahmad beliau banyak mengambil qaul sahabat. Ya, qaul sahabat dalam masalah. Beliau ketika di penjara puasa wisol selama 7 hari. Selama 7 hari. Kenapa? Beliau mengambil
perbuatan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair wasala ila 7 ayyam. Abdullah bin Zubair wisal sampai 7 hari. Baiklah. Itu yang dipakai para ulama istinasan, istilahnya ketika tidak didapati mereka mengambil aqwal sahabat. Yang diambil itu aqwal sahabat. Makanya al-hujjah kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aqwal sahabat. Wa ma ba'dahu antum mukhayyar. Nah itu. Setelah zaman sahabat antum mukhayyar. Kenapa yang diambil zaman sahabat? Karena al-asl fi sahabi huwa ya'khud min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum asalnya. Asal pada asalnya sahabat berfatwa atau berbuat karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa Zaid? Makannya apa? Makan sahabat? Hah? Sahabat? Beri kitab, beristihad. Perhatikan Zaid, kamu belajar ya. Kalau nggak perhatian kamu jadi nggak bisa. Yang namanya orang belajar, perhatikan. Ya, perhatikan ya betul. Kita lagi nerangkan, kamu menerangkan juga. Kotak. Kenapa Muhammad yang menjadi hujjah atau dalil adalah perbuatan sahabat yang mereka ambil dari sahabat. Makanya wantum ba'da sahabat mukhayyar. Antum setelah sahabat enggak ada istilahnya penekanan ada apa. Baik, itu pada sahabat. Sehingga kalaupun itu adalah sukut diamnya ya. Diamnya ulama yang lain itu seperti diamnya para sahabat. Sahabat berbuat yang lain ma'ruf tahu kemudian mereka diam, enggak mengingkari. Ini jadi maksud. Ya, jadi maksud. Baik. Makanya aqwal sahabat, ya aqwal sahabat ini adalah mahfudhah. Ditulis dan dijaga. Al-Imam Zuhri di antaranya menghafal aqwal sahabat dan sebagainya. Itu aqwal sahabat. Kenapa? Karena mu'tabar. Aqwal dan fi'il sahabat itu mu'tabar. Jika tidak ada mukhalif, tapi jika tidak ada mukhalif, tidak ada yang menyelisihi. Nah ini suatu perbuatan sahabat, perbuatan masyhur dikenal oleh sahabat yang lainnya, kok tidak ada yang mengingkari. Nah ini. Maka ini bisa sebagai istinasan sebagai hujjah qad fa'alahu sahabah. Ini. Sehingga ini bisa kuat qad fa'alahu sahabah wa lam yunkir fi ahad. Tapi kalau zaman setelahnya qad fa'alahu Abu Hanifah. Enggak bisa. Qad fa'alahu enggak ada. Makanya tidak ada yang berhujjah dengan qaul Imam Ahmad. Apa? Tidak ada. Imam Ahmad fa'ala. Apalagi zaman sekarang Ustaz Fulan lam yungkir. Nah, ini tambah lagi parah lagi. Makanya tidak dianggap. Keberadaan misalkan, tapi Syekh Fulan diam saja walaupun lihat saya. Itu namanya enggak tahu ilmu. Ini enggak mutabar ya, orang sekarang enggak mutabar. Yang mutabar zaman dulu. Zaman dulu. Makanya untuk baca semua qawaid di dalam masalah usul hujjah itu semuanya gitu. Banyak makan lagi salah. Itu maksudnya. Adapun orang sekarang tidak mengingkari, bisa jadi perasaan tidak enak. Tidak enak lah kamu udah kasih makan saya. Ya? Tidak enak. Gitu. Baik, Ilmu Muwaqqi'in Ibnu Qayyim jelaskan demikian. Bagaimana Imam Ahmad beliau mengambil istinasan dengan aqwal dan af'al sahabat. Ini maksud itu. Karena sahabat sudah pasti mereka adalah jadi syuhada di ummah. Ya? Syuhada di ummah sahabat.
Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a. Siapa yang pertama? Sahabat. Bagaimana? Baik, nah, وبهذا انتهينا من باب الإجماع. سيدخل في باب المهم وهو باب القياس. Kias ini sangat penting, harus paham. Yang paling penting kias ta'arud penting. Yang penting antum pelajari. Kesimpulannya bahwa al-ijma' yang dhabitu makana alaihi as-salafu salih. Baik, wal ijma' la yushtarat inqiradul asr. Apa inqiradul asr? Artinya Rizki, la yushtarat fil ijma' inqiradul asr. Apa? Belum tahu. Tadi saja inqiratul asr. Apa itu? Habisnya generasi. Habisnya masa generasi berikutnya. La yushtarat. La yushtarat inqiratul asr mujarrad ittifaq. Baik, mujarrad ittifaquhum hasala ijma' sa'atan dzalik. Di waktu itu langsung dikatakan ijma'. Baik. Wa yashtaratu fil ijma' ala yasbiqahu khilafun mustaqir. Baiklah, Bahayna min babil ijma' alhamdulillah. Al-qiyas, Al-qiyas berkaitan at-taqdir wal musawah. Al-qiyas dalam bahasa at-taqdir. At-taqdir wal musawah. Apa takdir, Umar? Takdir. Ya, apa takdirnya sama tanya? Takdir apa? Takdir. Bukan ini maksud. Ini sudah ditakdirkan. Bukan itu, Mas. Apa takdir? Bagaimana? Ukuran. Takdiru itu ukuran. Penentuan, pengukuran. Bukan takdir ini sudah ditakdirkan gimana lagi, gelas pecah. Bukan itu. Bukan itu takdir. Maksud kias, ukuran. Wal musawah, penyamaan, pengukuran dan penyamaan, ya? Diukur sama, jadikan satu, pengukuran penyamaan. Wasilahan taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li alatin jami'atin bainahuma. Menyamakan fara', menyamakan penyamaan fara' dengan usul, menyamakan fara' furu' cabang, penyamaan cabang dengan pokok. Fi hukmin, pada satu hukum, di ilatin jami'ah bainahuma, karena adanya ilah yang menyeluruh antara pokok dan cabang. Baik, paham. Ini biar kelihatan.
biar kelihatan hasilnya. Biar kelihatan hasilnya, contoh ya. Contoh kias dalam masalah. Taswiyatu far'in biasnya fi hukmin li alatin jami'an bainahum. Contoh tentang la yaqdi rajulun baina isnaini wa huwa ghadban. La yaqdi baina isnaini wa huwa ghadban. La yaqdi rajulun baina isnaini wa huwa ghadban. La yaqdi baina isnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadhi menyelesaikan pertikaian di antara dua orang sedangkan qadhi lagi marah besar. Paham? Ini paham atau enggak paham? Paham karena apa tadi yang disampaikan? Tidak boleh seorang qadhi menyelesaikan di antara dua orang bertikai sedangkan qadhi lagi marah besar. Paham? Ini pahami dulu. Sekarang tidak boleh menyelesaikan masalah. Ya. Qadhi tidak boleh menyelesaikan masalah. Di antara dua orang sedangkan dia marah besar. Sekarang antum pelajari. Sekarang yang jadi masalah adalah yaitu al-ghadab, marah besar. Yang di dalam hadis ini nasnya adalah ketika qadhi marah besar. Baik. Bagaimana jika qadhi itu sedang sedih mendalam? Boleh apa tidak? Dalam nasnya adalah marah besar. Sekarang malah sebaliknya, sedang sedih mendalam. Mungkin karena istrinya mati, anaknya juga mati, kakeknya mati. Sedih mendalam pokoknya, dia tinggal sebatang kara. Sedih apa sedih mati? Ya betul. Dia qadhi dalam keadaan sedih yang luar biasa. Ada dua orang datang bertikai. Paham? Antum jangan buka buku dulu. Jangan dengar. Jangan buka buku, nggak ada. Contoh-contoh yang saya bawakan itu nggak ada. Karena ini contoh dari pengalaman, bukan dari buku. Sekarang, apakah kesedihan mendalam bisa disamakan dengan ghadban? Ghadban berarti aslun, ya. Wal farq huwa al-hazan, gham, yang kesedihan yang mendalam. Marah itu sebagai pokoknya, asalnya, farqnya adalah kesedihan. Baik. Nah, sekarang apakah kesedihan bisa dikiaskan dengan kemarahan? Apakah ilahnya sama? Ilahnya sama. Karena kias itu ilahnya harus sama, alasannya harus sama, sebabnya harus sama. Kalau kamu mengatakan sama, berarti tidak boleh juga qadhi menyelesaikan masalah ketika dia sedang sedih mendalam. Kamu tanya, apa alasan kamu? Apa yang menyebabkan kamu mengkiaskan kesedihan dengan kemarahan? Ini harus ada ta'aluk, sebabnya harus sama. Paham? Paham apa ya tadi? Yang diceritakan apa lagi? Ada sedih dan marah. Asalnya dalam hadis la yaqdi qadhi baina isnaini wa huwa ghadban. Ini asal. Tahu asal? Tapi kan ada suatu kejadian di mana kalau qadhi lagi sedih yang mendalam, sedih luar biasa, datang dua orang. Biasanya kalau lagi maaf besar, datang dua orang bertikai, gimana qadhi? Falas. Atau enggak mikir-mikir. Selesai. Aman. Sama-sama benar. Karena lagi apa? Lagi marah kan? Nggak mengurusi orang. Jadi kalau dua orang datang, kenapa tidak diperkenankan menyelesaikan? Karena qadhi ini nggak akan peduli.
Gimana kalau ini khalas antum kul kila masuk musim. Khalas. Hah? Lagi sedikit mendalam juga begitu. Gimana kalau Pak, olah semuanya betul. Udah, pulang semuanya benar. Good. Ya. Sekarang kamu tahu apa? Kenapa qadhi kalau lagi marah besar tidak boleh mengadili perkara? Kenapa? Karena otaknya tertutup, nggak mau mikir. Otaknya tertutup, tidak mau mikir. Paham? Hah? Makanya kalau misalnya abi kamu lagi marah besar, minta uang, nggak dipikir, udah ambil aja lemari. Padahal di situ kamu ngambil uang tadi ya. Kalau nggak sadar, ya kamu siapa suruh ambil uang tadi? Iya nggak bro? Hah? Contoh kalau kamu mengalami gitu, abimu lagi marah besar, pelan-pelan minta uang, pasti nggak dipikir. Keras. Ambil sendiri kan? Ambil sendiri loh. Ya kita tanya, udah sadar baru siapa ambil uang tadi? Terus tadi Abi bilang suruh ambil sendiri. Itu enggak betul. Nah, coba bayar. Itu ketika orang lagi marah besar, tinggal tidak berpikir, tidak bisa berpikir. Pokoknya ini. Demikian juga orang kesedihan yang sangat mendalam. Ada perkara datang. Kaifal qadhi? Kulukum suat. Nggak mau berpikir juga. Nah, tuh. Berarti sama di sini boleh dikiaskan. Orang lagi kesedihan besar juga tidak boleh mengadili. Orang sedang marah besar juga tidak boleh mengadili. Ilah alasannya bukan karena marah mukanya merah, kalau sedih mukanya hitam. Bukan itu. Tapi ilahnya ini di otak ini tertutup, nggak berpikir. Berarti orang kalau lagi sedih besar tidak boleh mengadili. Dalilnya la yaqdi qadhi bainahuma wa huwa khutban. Kalau ini kan khutban, ini kan sedih, iya, tapi ilahnya sama, yaitu apa? Ilahnya adalah tertutup jadi sakar, tertutup. Itu maksudnya, paham? Nah, itu contohnya kias. Jadi orang sedih mendalam dikiaskan kepada orang yang sedang marah besar. Apa ilahnya? Ilah jami' bainahuma, karena ilahnya sama. Yaitu apa? Yaitu tasdiyatul bima, tertutupnya pikiran. Tertutupnya apa? Pikiran. Baik. Sekarang ada orang saking gembira, baru pengantinnya sudah mentalak. Saking gembiranya, sampai nggak sadar tolak tuh. Sampai malah jadi tolak tuh. Waduh, baru pengantin lu kemana? Tolak tuh. Istri yang sedih, ya kan? Iya, jadi orang saking gembiranya sampai nggak sadar itu rasa. Ini istri, bukan calon istri. Kalau calon nggak sah. Ini udah istri. Tapi gembiranya suami nggak tahu lah dapat apa ya. Oh, hidupnya saking gembira. Tahu sampai menjadi lagu tolak tuki. Nah, kamu katakan gimana hukum tolaknya? Sah atau tidak? Loh, kok nggak sah gimana? Malah alu gembira kok. Padahal gembira dia. Tertutupnya pikiran. Dalilnya mana? Nah, dalilnya mana? Dalilnya mana? Loh, kemana nih? Dalilnya mana teman? Nggak sah tolak itu. Dengan apa? Nah, ini qadhi lain. Ini menyelesaikan masalah. Ini bukan menyelesaikan. Ini membuat apa? Masalah. Dalilnya lain lagi. Ya. Dalilnya hadis Anas, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Akhta'a min syiddatil farah, saking gembiranya, coba saking gembiranya dimatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk.
Gimana Muhammad? Kaul bagus atau tidak? Tidak? Kau tidak gimana? Hah? Kaul kafir. Ucapan ini kafir. Gimana menganggap Allah adalah hamba, dia adalah Rabbnya? Coba Fir'aun. Kan dikafirkan. Wa ana rabbukumul a'la. Kafir Fir'aun. Kenapa? Mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi orang ini kok tidak kafir? Hah? Tidak kafir pada perkataan Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Kok kenapa tidak kafir? Ternyata di sini akhta'a min syiddatin salah karena saking gembiranya otaknya nggak bisa berpikir. Tutup. Nah ini juga berarti suami yang saking gembiranya sampai tidak berpikir mengatakan anti tolak tuki ini tidak sah. Hah? Betul ya? Hah? Betul. Betul. Jika oleh karena itu dikiaskan juga tolak kusakron. Suami pulang mabok sampai sudah rumahnya sendiri aja jangan kuburan. Ini kuburan siapa? Kamar ini. Kemudian Allahumma asal ahli diyar minal muslimin. Dia masuk kuburan Allahumma asal ahli diyar sampai enggak sadar gitu. Kemudian dia mengatakan Allahumma anta ana utaliku zaujati. Ini juga tidak sah. Kenapa? Tolak sakron itu akhta sama. Ya. Saking gembiranya, saking sedihnya juga bisa. Saking sedihnya, tolak tuki sedihnya. Itu akhta misalnya. Karena kenapa akhta misalnya? Karena otaknya tertutup. Sehingga di sinilah masuk tolak sakron tidak sah, tolak ini tidak sah. Kemudian juga tolak naim. Tolak orang tidur mentalak istri. Gimana gimana ini? Ngindur, ya, mengikut kemudian tolak tu zaujati fulana, binti fulana. Direkam sama Abdurrahman Amir. Direkam sama istrinya. Wah, kesempatan ini. Padahal karena istrinya lagi nunggu-nunggu kapan ditolak. Ya, istrinya lagi nunggu-nunggu. Suaminya sampai ngikut, tolak tuh fulana binti fulana sampai 3 kali direkam sama istrinya. Ini sebagai bukti kuat besok ke pengadilan. Besok ke pengadilan, bukti kuat dia telah mencerai saya. Naik banding sana. Kalau dia mengatakan mana buktinya? Ini Pak Kodi rekaman. Coba dengerin. Oh iya betul. Tolak tuh fulan binti fulana. Ditanya kamu betul tolak kapan? Nah tadi malam pas tidur. Nah nggak bisa. Tolak naim tidak sah. Kenapa nggak berpikir ya? Paham? Seperti Umar mengikut. Dia punya jajan, misalkan di kota punya jajan banyak lah. Jajan saya untuk Abdurrahman, jajan itu Abdurrahman. Jika ada mengikut, Abdurrahman nggak boleh pagi-pagi langsung. Alhamdulillah, kita nggak bisa. Nah ini semuanya apa? Loh, pentingnya di sini pemahaman kias. Dalil satu, tapi bisa masuk perkara-perkara ini semua karena ilah bainahuma. Ilahnya jami'ah bainahuma. Ilahnya sama mencakup. Paham? Contoh kias. Tidak ada di buku, cuman maksudnya biar paham dulu. Antara aslun wal farq wa ilah bainahuma. Aslun ghadab, al farq apa? Al-gham, al-ilah tasdiyatul ziman. Nah itu ilah. Contoh. Sehingga tasdiyatu far'in bi aslin fi hukmin bi ilatin jami'ah bainahuma. Ilah. Bagus, masyaallah. Makanya kalau sudah belajar ilmu usul, belajar mustalah, belajar qawaid fiqhiyah, baru mengambil fikih. Itu antum belajar fikihnya antum. Ketika dalil minas sunnah diambil istimbang. Nah masalahnya kalau antum belum menguasai ini dikasih dalil di istinbat nggak ngerti. Kok bisa begitu? Nah, tapi kalau sudah ada ininya dulu ada pokok. Jadi istinbat ini, nah itu baru. Insya Allah kuat. Ya. Walaupun
Jadi orang itu kan bisa istinbat minal ayat, minal ahadits dengan poin-poin yang dia punya dengan paham. Baiklah. Sehingga dalam tarjih bisa tarjih dalam masalah sahih. Dan subhanallah.